Syukur, alhamdulillah ya, dalam perjalanan setahun ini masyarakat sudah terbantukan lah setidaknya. Maksimal mungkin belum, tapi setidaknya harapan masyarakat ada di sini. Kita bisa lihat pulau yang tadinya ini mati sekitar 20 tahun, hari ini adalah sumber ekonomi mereka kembali, yaitu Rengkam tadi. Ya, saya Ompai R. Muniatra, Ketua Kelompok Nelayan Budidaya Rumput Laut, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Ya, adapun kegiatan usaha kita tentu ya yang berhubungan dengan rumput laut dan pemberdayaan masyarakat di daerah hinterland, terutama di Kecamatan Belakang Padang. Titik-titik lokasi kegiatan kami meliputi ya satu di Belakang Padang itu sendiri atau Pulau Ponau Rindu dan di Pulau Amat Belanda. Seterusnya ada di Pulau Terung, Pulau Pecung dan Pulau Teluk Bakau. Semuanya masih di Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini berawal dari kegiatan advokasi kita di dunia kesehatan, di mana kita sebelumnya hanya membantu masyarakat mengatasi masalah kesehatan mereka, seperti advokasi ke masyarakat yang tidak mampu. Kemudian dalam perjalanannya kita melihat ada potensi ekonomi alternatif. Ekonomi alternatif ya gimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ya, pertama kali kita coba dengan budidaya rumput laut. Pada perjalanannya rumput laut tersebut ya karena faktor lingkungan dan kondisi air yang tidak memungkinkan di daerah Kecamatan Belakang Padang, kemudian kita alihkan ke daerah-daerah yang agak terpencil. Dan kemudian kita melihat ada potensi lain dari rumput laut selain rumput laut yang dibudidaya, yaitu yang tumbuh alam dan yang berserakan, yang rata-rata banyak di Kepulauan Riau. Apa itu? Yaitu namanya rengkam kalau masyarakat sini sebut. Bahasa ilmiahnya sargasum. Rengkam ini kebetulan banyak di daerah sekitaran pulau-pulau ini. Jadi masyarakat tinggal mengambilnya tentu dengan edukasi, seperti misalnya jangan dicabut tapi dipotong agar bisa tumbuh lagi dan mereka bisa mengambilnya kembali. Syukur, alhamdulillah ya, dalam perjalanan setahun ini masyarakat sudah terbantukan lah setidaknya. Maksimal mungkin belum, tapi setidaknya harapan masyarakat ada di sini. Kita bisa lihat pulau yang tadinya ini mati sekitar 20 tahun, hari ini adalah sumber ekonomi mereka kembali, yaitu Rengkam tadi. Kita di sini selain menampung rumput laut ini, kita juga menampung rumput laut yang kata orang masyarakat sini bilang agar-agar gitu kan, yang bisa dikelola. Kalau untuk yang sederhananya saja ya dibuat agar-agar atau CS. Ya, selain itu kita juga nampung yang budidaya rumput agar-agar atau rumput laut hasil budidaya. Bahasa ilmiahnya Euchema catoni. Jadi ada 3 spesies yang kita terima di sini. 1 sargasum, 2 Euchema spinosum atau agar-agar alam, yang ketiga Euchema catoni atau agar-agar budidaya. Kalau rumput laut ini yang kita kelola yang ada di Pulau Amat Belanda ini namanya Rengkam tadi atau sargasum, itu dikelola biasanya untuk dijadikan sumber pakan ternak atau pupuk. Ya, kebetulan di belakang saya ya itulah gudang kita dan kegiatan masyarakat. Pulau ini hampir mati lah ekonominya dalam 17 tahun belakangan ini. Tapi dengan adanya kembali kegiatan ekonomi seperti ini, masyarakat sini ya adalah pertumbuhan ekonominya kembali. Mereka bisa dapat sumber keuangan selain
ya mencari ikan atau nangguk udang. Data terakhir ya itu 93 kakak. Cuman ada beberapa saja yang tidak mengusahakan karena mungkin sudah lanjut usia. Karena rata-rata masyarakat di sini kan ya selain sudah lanjut usia, mereka kebanyakan sudah migrasi ke Batam atau ke belakang Padang yang daerah terdekat. Karena sebelumnya daerah sini sudah tidak ada akses ekonomi sama sekali. Rumput laut ini kan kita terima dari masyarakat, kita beli dari masyarakat, kemudian kita hanya menjualnya, kebetulan kita ekspor ke Cina. Kalau untuk perizinan ya kita ya standar ekspor ya kita sudah lengkapi karena kebetulan kita sudah bermitra juga sama ada perusahaan namanya KMS. Ya perusahaan itu ada di Jembatan 2, ya mereka langsung yang mengekspor ke Cina. Ya alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di tahap ya istilahnya 4 kontainer sebulan. Jadi kalau satu kontainer itu ya rata-rata 25 ton, berarti hampir 100 ton lah sebulan. Sementara kalau harga di pasaran yang kita ambil dari masyarakat itu 1.300. Ya kalau untuk sekarang ya syukurnya masyarakat sudah bisa mencapai di limit-limit ya 150 sampai 200 kilo per harinya kering ya. Jadi mereka ya kalau ditaksir mereka bisa dapat duit sekitar 150 sampai 200-an lah per hari ya. Kalau kita kalikan di angka 1.300 tadi. Kalau rumput laut rengkam ini sederhana sekali ya. Kita ambil dari laut, kita kucek-kucek saja, hindari dari namanya lumpur, baru kita jemur. Nah, kemudian dari jemur baru dijual. Pemberdayaan ini ya prosesnya itu sekitar 1,5 tahun, tapi yang betul-betul maksimal ini dalam 6 bulan kebelakangan ini. Karena kita udah sampai di angka 90 sampai 100 ton itu. Kalau yang jelas faktor alam sih. Kalau hari hujan masyarakat di sini nggak bisa jemur. Kalau masalah kalau seperti sargasum resiko gagal panen tidak ada. Dia ya termasuk kuat lah terhadap limbah atau apapun. Jadi masyarakat tinggal ambil dan jagalah. Intinya supaya ya mereka punya ekonomi yang berkesinambungan. Ya kedepannya sih ya kita pingin ya kalau bisa ya volume dan peran serta dari pemerintah atau instansi terkait untuk mengembangkan ini. Karena namanya pulau, jarak dari pulau ke pulau itu pasti menggunakan akses kelautan yang mana angka nilainya nggak kecil. Itu saja kendala. Jadi ada misalnya orang dari pulau lain, dia mau mengirimkan barangnya ke sini. Itu terhambat hanya gara-gara masalah minyak. Karena aksesnya kan tentu dari pulau ke pulau. Sebenarnya gini, kita bagi dulu yang mana budidaya, yang mana kita ambil langsung dari alam. Kalau budidaya memang nilainya lumayan, tapi ada tidak semua titik atau daerah bisa. Sementara seperti sargasum ini atau rengkam ini ada di semua daerah di Kepulauan Riau. Bukan hanya di Pulau Mat Belanda atau di Kecamatan Belakang Padang saja. Cuman kan sekali lagi mereka-mereka yang mungkin tidak dekat dengan akses seperti gudang, tempat penampungan itu kan repot. Satu lagi harganya. Jadi mereka misalnya dari pulau yang misalnya dari Pulau Pingping atau Pulau Mongkol mau bawa ke sini, itu mereka ya akses kendaraan untuk minyak kendaraan mereka aja hampir 300.000. 300 sampai 400.000. Itu yang angka yang lumayan besar bagi mereka. Ya disinilah coba mungkin ya kalau ada dinas, instansi terkait atau pemerintah atau pihak swasta, coba ya mungkin ada solusinya lah gitu. Mari kita lihat potensi ekonomi kelautan kita yang sebenarnya jauh luar biasa. 2.408 pulau kita dengan luas bentang laut yang 95% ini luar biasa. Bukan hanya rumput laut, di situ ada ikan atau sumber-sumber biota lain yang bisa bermanfaat untuk ekonomi masyarakat. Saya rasa ya, kenapa kita harus ke kota kalau memang di sini juga bisa menghasilkan.
Atau kenapa kita harus tinggalkan daerah-daerah hinterland ini hanya karena ingin membesarkan kota.